Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan, kebaikan serta kenikmatan demi kenikmatan. Yang diantara kenikmatannya yang besar adalah dengan dijadikannya kita mampu untuk melewatkan sebagian waktu kita, memanfaatkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kesehatan dan yang semisalnya. Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk melewatkannya dalam kegiatan yang semoga di akhirat akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita yang setidaknya sebagaimana sering kita sampaikan dan kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika kita mengisi waktu kita, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, setidaknya kita terhindar dari melewatkan waktu kita, memanfaatkan diri kita dalam hal-hal yang negatif. Nafsuka in lam tusyaghilha bil haqq syagalatka bil batil. Jiwamu atau dirimu itu kalau tidak dimanfaatkan, tidak disibukkan dalam hal-hal positif, akan termanfaatkan dan tergunakan dalam hal-hal yang negatif. Maka kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya. Naam, pada pertemuan kita yang sebelumnya masih berbicara tentang salat tarawih, dan secara spesifik adalah apa? Jumlah rakaat pada salat tarawih, yang mana penulis Syaikh Fauzan hafizahullah taala menyampaikan bahwa tidak ada dalil yang spesifik tentang berapa jumlah salat tarawih secara apa? Detail, secara akurat. Maka hal ini sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Majmu' atau dalam Syarhul Mumti' beliau, bahwasanya justru ada keterangan yang spesifik dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau salat itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, enggak di Ramadan, enggak di luar Ramadan, menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha secara spesifik menyebutkan Ramadan. Wallahu al-musta'an. Kemudian diantara yang menjadi argumentasi atau dalil yang memperkuat atau yang dianggap oleh penulis memperkuat pendapat beliau hafizahullah adalah asar dari Umar. Beliau berkata hafizahullah, wa Umar radhiyallahu anhu lamma jama'an nasa ala Ubay bin Abi Ka'ab shalla bihim 20 rakaah. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan manusia untuk salat di belakang Ubay ibnu Ka'ab, beliau wallahu al-musta'an, Ubay ini radhiyallahu anhu salat di hadapan manusia, salat tarawih dengan jumlah 20 rakaat. Shalla bihim 20 rakaatan. Ubay mengimami manusia dengan salat tarawih dengan jumlah rakaat 20 rakaat. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam kitab beliau Salatut Tarawih, bahwa athar yang dibawakan oleh penulis ini adalah lemah. Dan beliau penulis yaitu Al-Albani rahimahullah taala pun menukilkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri pun mendhaifkan riwayat tersebut.
Wassahabah radhiyallahu anhum minhum man yukillu wa minhum man yukthir. Dan para sahabat, semoga Allah meridhoinya, di antara mereka ada yang salat lebih sedikit dari jumlah 20 rakaat, dan di antara mereka ada yang lebih banyak. Wal haddu mahdud la nassa alaihi minasyari'i. Dan batasan yang pasti tidak ada ya dalil yang datang dalam syariat. Ya, tidak ada apa? Nas yang menyatakan secara spesifik jumlah rakaat salat tarawih. Ya, maka kata Al-Fauzan hafizahullah taala, permasalahannya apa? Fleksibel. Ya, hanya saja sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwa dengan dalil-dalil yang ada di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, justru terdapat ketentuan secara spesifik berapa jumlah rakaat salat tarawih, yaitu 11. Wa katsirun minal a'immah ay a'immatil masajid fit tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha wa la yatma'innuna fi ruku'i wa la fi sujud wa tuma'ninatu ruknun. Dan banyak di antara para imam-imam masjid pada saat sholat tarawih, mereka memimpin sholat dengan bentuk sholat di mana mereka apa? Ya, tidak mentadaburi sholat mereka. Akalnya kayak nggak ada. Gimana akalnya ada? Sholat tarawih apa? 23 rakaat apa? 5 menit. Ya, wallahu al-musta'an. Ya, seandainya mereka di luar sholat saja suruh berbicara dengan lawan bicaranya, dengan tempo pembicaraan sebagaimana ketika mereka sholat tarawih, lawan bicaranya bakalan apa? Marah, gemblung sampean, ngomong apa sampean, ya, ngerap, ya, diwake kalah, ya, nah, ya. Ya, maka maka sangat tidak sopan, sangat tidak ada ihtiram. Ya, ketika seorang sholat dengan sholat yang demikian, yang menunjukkan lemahnya pengagungan orang-orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pengagungan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat bagaimana bentuk eksekusi seorang tersebut terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita bisa lihat anak kita tuh respect sama kita atau enggak, dilihat dari bagaimana cara dia mengeksekusi apa yang kita inginkan. Ya, malas-malasan, angin-anginan, gitu. Si penting dilakoni, gitu. Maka ini adalah bentuk tidak adanya pengagungan atau penghormatan. Maka demikian juga kata Syekh Fauzan, banyak di antara imam-imam masjid dalam sholat tarawih, mereka sholat dengan bentuk sholat yang mereka enggak mentadaburi salat mereka. Mereka tidak menghayati salat mereka. Wala yatma'innuna fir ruku' wala fis sujud. Dan mereka pun tidak tumakninah dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Ya, jangan tanya makmumnya, ini imamnya. Ya, jangan tanya makmumnya. Makmumnya kepontal-pontal. Ya. Wa tuma'ninatu ruknun, sementara di sini waw haliyah. Sementara tumakninah dalam sholat adalah rukun. Bukan hanya wajib, apalagi sunnah, tapi rukun. Yang kalau dia tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, sholatnya nggak sah. Oleh karena ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya, kalau saya sholat di belakang imam yang semacam ini, bolehkah saya membatalkan sholat saya? Maksudnya membatalkan niat sebagai makmum, kemudian saya melanjutkan sholat dengan niat sholat sendiri, boleh enggak? Kata Syekh Utsaimin bukan cuman boleh, tapi wajib. Bukan hanya boleh, tapi wajib. Jangan saking aduh sungkan saya, gimana soft pertama ya? Gimana soft pertama? Soft pertama imamnya ruku dia enggak ruku. Imamnya i'tidal dia masih ruku. Ya. Nah ini diperlukan kejujuran seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sungkan sama yang
di atas atau sungkan sama orang-orang sekitar. Persis sebagaimana ketika apa? Kita sholat di shaf pertama, ya, jadi makmum, kita ketinggalan Al-Fatihah misalnya, lupa baca Al-Fatihah, ngelamun, ya. Shaf pertama yang lain salam, jenengan bingung, waduh saya berdiri atau apa? Melu salam. Monggo melu salam, tapi apa? Pertanggungjawabannya apa? Berat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau punya madhab yang berbeda. Ya, wallah, jangan-jangan saya ganti madhab untuk kasus yang ini, saya ganti madhab, nanti gampang balik lagi. Ya, maka tumaknina adalah rukun, dan seandainya rukun ini tidak terpenuhi dalam sholat, maka sholat itu dianggap batal atau tidak sah. Ya, maka seandainya makmum berada di belakang imam yang semacam ini, bukan hanya boleh dia memisahkan diri, tapi malah bahkan wajib. Wal matlu fi sholati hudurul qalbi baina yadayillah. Dan yang dituntut dalam sholat adalah kehadiran hati dia hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehadiran hati. Dihadirkan hatinya, dipaksakan untuk hadir. Ya, lagi dipaksakan, ya toh, sudah Allahu Akbar. Ya, sudah ruku. Ya, maka yang dituntut dalam sholat adalah seorang menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala beliau menyampaikan di antara hikmah kenapa disunnahkan, ya, setelah seorang membaca doa istiftah sebelum baca Al-Fatihah, dia isti'adzah atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena begitu dia masuk sholat, ya toh, syaitan itu lebih kenceng dibandingkan sebelum dia sholat. Syaitan pengen sholat seorang itu gagal, ya, ngelamun kesana kemari, ya, sebelum sholat nggak mikirin kunci. Ya, sebelum sholat nggak mikirin nyervis motor. Sebelum sholat nggak mikirin ya, HP. Ya, nggak mikirin, ya, keluarganya. Tapi begitu masuk sholat semuanya ingat. Semuanya ingat. Maka ini syaitan, ya, menunjukkan bahwasanya seandainya sholat dilakukan dengan format yang seharusnya saja sudah sulit untuk seorang menghadirkan hatinya, maka bagaimana jika sholat dilakukan dengan bentuk yang sedemikian rupa cepatnya, ya. Fal matlu fi sholati hudurul qalbi baina yadayillah wa ti'adhuhu bi kalamillah hina yutla. Dan diantara hal yang dituntut dalam sholat adalah seorang berusaha mengambil petuah, mengambil nasihat dan pelajaran dari Dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Ya. Wallahu al-musta'an. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Penghuni neraka jahanam di dalamnya tidak merasakan kesejukan, tidak mendapatkan tempat untuk berteduh, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mendinginkan kondisi di sekitarnya. Wala syaraba, tidak juga mendapatkan minuman. Berapa hari? Berapa pekan? Berapa bulan? Kata Allah, labithina fiha ahqaba. Menetap di dalamnya berabad-abad. Ahqaba itu jamak dari haqab. Haqab itu 80 tahun. Berarti kalau ahqab berarti 80 tahun berapa kali lipat? Dijamak. Itu 80 tahun di akhirat. Padahal satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Kita nggak minum 5 hari stres atau enggak? Nggak minum 1 hari. Ya. Kepanasan kita setengah hari saja nggak bisa mikir dengan jernih. Sekarang seorang punya harapan, kepanasan sedikit berteduh, nyari kipas angin atau AC.
Ya. Di sana enggak ada. Ya cuma 1 hari 2 hari. Ya, wallahu al-musta'an. Berabad-abad seorang enggak akan bisa mendapatkan tempat untuk dia bernaung, berteduh, mendapatkan kesejukan dan tidak juga bisa mendapatkan apa? Minuman. Berabad-abad. Isbiru aw tasbiru sawaun alaikum. Sabar enggak sabar silakan, enggak bakalan apa? Mendatangkan perbedaan. Maka kata para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang setiap membaca ayat Al-Qur'an, posisikan diri dia kalau dia berada di posisi itu bagaimana? Siap enggak? Maka sangat tidak realistis kalau kemudian kita apa? Enggak mau tahu. Maksiat jalan terus. Ya. Baru diisolasi 14 hari sudah stres. Ya. Masih bisa video call. Masih bisa apa? Pakai kipas angin, kalau enggak yang VIP pakai AC. Ya, minuman dingin, minuman hangat semuanya bisa minta. Di sana enggak. Ya, la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamiman wa khasaqa. Yang bisa dikonsumsi cuma apa? Air panas. Ya. Yang apa? Sangat panas. Yang apa? Faqatta'a am'a'ahum, yang seandainya dikonsumsi diminum usus itu terputus-putus. Tapi diminum mau apa lagi? Yang ada cuma itu, kalau enggak apa? Ghassaqa. Nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam. Kita kalau posisinya di situ bagaimana? Ya. Wallahul musta'an. Berapa banyak di antara kita merasakan kesempatan kedua setelah mereka apa? Sembuh dari apa? Covid. Tapi apakah ada perubahan yang signifikan? Menunjukkan bahwasanya benar ketika Allah mengatakan apa? Lau ya, adu ya, la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, setelah minta kembalikan saya ke dunia, insya Allah saya lebih baik. Kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, bakalan sama persis. Ya, sudah dengar neraka kayak gitu juga ternyata nggak bisa ambil pelajaran. Maka apa? Yang dituntut dari seorang ketika dalam sholat adalah apa? Dia berusaha mengambil pelajaran, mengambil petuah dan nasihat dari ayat demi ayat yang dibaca di dalamnya. Ya, maka apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Oleh karenanya belajar bahasa Arab itu, ya, atau setidaknya membaca Al-Quran dan mengetahui terjemahnya itu suatu yang wajib, karena kemampuan kita untuk mengambil pelajaran dari ayat demi ayat itu tergantung apa kita paham atau enggak. Memang ketika kita membaca Al-Quran meskipun tanpa mengetahui terjemahnya ada perbedaan, memang kekhusyuan dan sebagainya, tapi yang lebih dari itu dibutuhkan seorang apa? Memahami maknanya. Setidaknya lagi setelah apa? Setengah hari kita lupa surga neraka. Ketika sholat dibacakan apa? Surat apa? An-Naba, yang diantaranya adalah tentang bagaimana neraka. Kita ingat lagi. Kita bisa punya motivasi ya untuk memperbaiki diri. Kita punya chance baru untuk memperbaiki diri. Datang sholat maghrib, datang sholat isya, datang sholat subuh. Begitu. Ya. Maka demikian juga sholat tarawih. Ya, semestinya apa? Wallahul musta'an. Menjadi sebab yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran dari setiap ayat yang dibacakan di dalamnya. Ya, maka di sini disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, al-matlu fi salat hudurul qalbi baina yadayillah ta'ala wa ibti'adhuhu bi kalamillah hina yutla. Ya, bahwasanya di antara yang dituntut dari seorang yang salat adalah dia menghadirkan hatinya. Dia menghadirkan hatinya. Ya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Di dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran, tapi tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang, tapi untuk siapa? Liman kana lahu qalb, yang punya hati. Yang punya hati. Ya, karena ada orang yang secara apa? Kasat mata punya hati, tapi ternyata kalau dicermati enggak ada hatinya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud apa? Ibhath qalbaka fi thalathi mawadhin. Cari hati Anda di 3 tempat. Inda tilawatil Quran, inda majalisid dzikr, wa indal khalawat. Cari hatimu di 3 tempat.
Ketika bersendirian, ketika membaca Al-Quran, atau ketika apa? Hadir di majelis zikir yang dengannya seorang seharusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ. Hatinya masih hidup atau enggak? Masih ada kekhusyuan enggak? Masih ada rasa takut atau enggak? Ya, masih mengharapkan akhirat atau tidak? Kalau di 3 tempat ini kata Ibnu Mas'ud, in lam tajid fiha, kalau Anda enggak dapatkan hati Anda seperti apa namanya bereaksi ketika Anda bersendirian yang di situ hanya ada Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika membaca Al-Quran pun seperti nggak ada reaksi. Ya. Dan ketika hadir di majelis yang dengannya disebutkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak juga bereaksi, maka apa? Salillah qalban. Kalau kondisinya seperti itu, minta sama Allah supaya diberi hati. Fa innahu la qalbalak. Karena sejatinya jenengan itu nggak punya hati. Dan kita sering seperti itu. Ya, secara de jure kita punya apa? Hati, tapi secara de facto non. Zong. Ya. Wallahu al-musta'an. Ya. Al-Qur'an akan menjadi zikr, pelajaran, peringatan, petuah, tapi tidak untuk semua hati, tidak untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang memang memiliki hati. Naam. Wa hadza la yahsul fil ajalatil makruhah. Ya. Dan kemampuan seorang untuk menghadirkan hatinya dan mengambil pelajaran dari setiap ayat yang dibacakan tidak akan terjadi, tidak akan muncul ketika sholat dilakukan dengan ketergesa-gesaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Gimana? Ya. Kadang makhrajnya enggak pas aja meskipun pelan bikin apa? Bikin dada sesek, bikin enek, ya, anter tapi apa? Alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu sudah bikin sesek. Maka bagaimana? Ya, seorang akan mampu menghadirkan hatinya, mengambil pelajaran. Ya, wallahul musta'an. Ya, apalagi kalau apa namanya makhrajnya, apa namanya khotonya khoto jali, khotonya salahnya kesalahannya yang ekstrim, ya, yang vulgar, jim jadi ga, ya, sebagian orang, ya, di Yaman itu jimnya jadi ghain, ya, wanagmi, tamam, wasalatu ashri rakaat ma'atuli al-qira'ah wa tuma'ninah aula min 20 rakaatin, ya, min 20 rakaatan ma'a al-ajalah al-makruha. Salat 10 rakaat, ini Syekh Fauzan ini yang menguatkan apa? 23 sebagaimana dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Salat tarawih 10 rakaat tapi dengan apa? Bacaan yang tumakninah dan panjang. Itu masih lebih utama dibandingkan sholat tarawih 20 rakaat tapi dengan apa? Format yang serba buru-buru, dengan ketergesa-gesaan, gaspol, tanpa rem. Ya. Wallahul musta'an. Ya, bahkan apa? Surat setelah Al-Fatihahnya cuma diambil apa? Ayat yang di dalamnya huruful, ya, muqatta'ah. Yasin, Allahu Akbar, ya, Tasin, Mim, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ada sebagian seperti itu. Ini ngejek ini namanya. Ya, ini ngejek. Ya, wallahul musta'an. Ya. Dan biasanya apa? Ma'ruf dari apa namanya? Kelompok semacam apa? Kalau enggak liberal, ya, yang apa? Super toleran terhadap non, ya. Lianna lubba salat wa ruhaha huwa iqbalul qalbi 'ala Allah azza wa jalla wa rubba qalilin khairun min katsir. Dikarenakan sesungguhnya lub atau inti dari salat dan ruh dari salat adalah ketika hati fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari salat. Itu inti dari sholat. Bagaimana seorang apa? Menjadikan sholatnya
media untuk memperbaiki diri yang dengannya pasca sholat dia menjauh dari hal yang masuk kategori fahsya dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ketika sholatnya enggak benar, sholatnya enggak maksimal, tidak dengan format yang seharusnya, maka sholatnya tidak bisa berfungsi menjadi apa? Penghalang seorang hamba dari perbuatan fahsya dan mungkar. Oleh karena sebagian salaf mengatakan, ya, as-salat idza lam yanhaka 'anil fahsya'i wal munkar fa innahu la tasdad bika illa bu'da. Salatmu itu kalau tidak menghasilkan kemampuan untuk jauh dari kekejian dan kemungkaran, ketahuilah sejatinya salatmu itu justru menjadi sebab yang dengannya kau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap salat kayak ngejek yang bikin, ya, yang bikin hidup, yang singgawe urip. Ya. Ya. Setiap salat itu juga dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pelecehan. Ya, wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Wa kadzalika tartilul qiraati afdalu minas sur'ah. Dan demikian juga mentartil bacaan Al-Qur'an dalam salat itu lebih utama dibandingkan apa? Yang cepat-cepat. Ya, dibandingkan dari membaca dengan sur'ah, dengan cepat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Masih lebih baik apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wallahu al-musta'an. Wa sur'atul mubahah hiya allati la yahsul ma'aha isqatu syai'in minal huruf. Dan kecepatan yang masih dalam batas toleransi, yang batas ditolerir adalah bentuk cepat yang tidak disertai dengan apa? Menjatuhkan huruf di dalamnya. Matnya masih ada. Ya, tasdidnya masih kena. Ya. Wallahu al-musta'an. Ketika enggak ada tasdid yang mestinya ada tasdid. Ya. Ketika apa? Mat yang seharusnya ada tidak terbaca, maknanya berubah. Maknanya jadi berubah. Ya. Wallahul musta'an. Fa inna asqata ba'dal hurufi li ajli sur'ah lam yajuz dalika. Karena sungguhnya menghilangkan sebagian huruf dalam rangka supaya membaca bisa lebih cepat tidak boleh. Tidak boleh. Wa yunha anhu, dan dilarang. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan yantafi'u bihal musallun khalfahu fahasan. Dan adapun jika seorang imam dia membaca dengan bentuk bacaan yang jelas, bisa dipahami, ya, karena kalau orang Saudi berarti apa? Bahasa Arab, ya. Adapun jika imam membaca dengan bacaan yang jelas, yang clear, yang fasih, di mana makmum di belakangnya mampu mengambil faedah dari bacaan tersebut, maka ini lebih bagus. Maka ini lebih bagus. Nggak usah cepat-cepat. Naam. Wallahu al-musta'an. Naam. Ini selanjutnya. Tamam. Wa qad dhammallahu alladhina yaqra'una al-Qur'an bila fahmi makna. Dan Allah telah mencela orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an dengan tanpa memahami maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, enggak bisa membaca, tidak mengetahui kitab kecuali dengan angan-angan, tilawatan bila faham. Yaitu ketika seorang hanya bisa membaca tapi enggak tahu apa? Memahami maknanya. Ya. Naam, ini sebenarnya momen yang pas untuk promosi program bahasa Arab ini, gitu. Ya. Tapi itu minimal seorang apa? Membaca terjemahnya. Membaca terjemahnya sehingga ketika Mas Jamal baca, Mas Fajar baca, Mas Naya atau Mbak atau Mas Ayas baca, ya, atau dan Mas Hudzaif baca jadi imam, tahu yang dibaca itu artinya apa, pelajaran apa yang bisa diambil. Begitu Mas Hudzaif? Tahun depan insya Allah liburan apa namanya dari pondok imam,
Gitu Mas? Oh, insyaallah. Kalau nggak gitu nggak boleh pulang. Jangan pulang, nggak boleh mudik. Ya, kuat nggak coba? Ya, Bismillah. Tamam. Wal murad min inzalil Quran fahmu ma'anihi wal amalu bih, la mujarad tilawah. Dan yang dimaksudkan ketika Allah menurunkan Al-Quran adalah agar dipahami maknanya dan diamalkan substansinya, tidak sekedar untuk dibaca. Apalagi khusus diputer kalau ada orang mati, kalau ada orang kawinan, kalau ada orang sunatan. Di luar itu enggak. Udah gitu suratnya itu aja. Ya. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.